Hello guys, ini dia Cherry 39 yang CSH AWD CKD. Jadi ini yang versi CKD, tapi ini yang keluaran awal ya, karena setelah ini tuh ada yang versi improvementnya. Untuk harganya 731.900 OTR Bandung. Ya, ini ya ada di Cherry Bandung Inovasi Soekarno Hatta. Untuk kotak marketingnya bisa cek di description. Sparknya kayak gini ya. Ini sama kayak di PPN Cherry lainnya. Kalau kita kunci, handle nutup, spion auto folding. Kalau kita unlock, auto folding bakal terbuka ketika di unlock. Dia ada welcome light-nya. Ini kalau di unlock tadi, dia handle juga bakal terbuka. Kalau kita tahan unlock-nya, ini bisa berbuka semua jendela kayak gini. Tuh. Termasuk si panoramic sunroof-nya. Jadi harus tunggu ya kalau buat buka si panoramic sunroof-nya. Nah, kayak gini. Tuh. Ya sampai benar-benar terbuka. Nah, kalau kita kunci, nanti spion terlipat, handle nutup, semua kaca bakal nutup secara otomatis, dan si panoramic sunroof juga bakal ikut nutup kayak gini. Dia juga bisa buat buka bagasi belakang ya. Caranya tinggal ditahan aja, dia bakal terbuka kayak gini. Nah, kalau kita tahan lagi, sama ya, bagasi bakal nutup secara otomatis kayak gini. Untuk detail-detail headlampnya, lampu sen sini ya, dia sequential. Jadi ini bergantian sama lampu DRL juga nih, sama lampu senja. Enggak, sama ya. Di sini ada lampu senja bagian bawah sini. Ya, untuk lampu utama di sini dia LED projector, high performance. Untuk lampu joya bagian kiri sini, ini grillnya ya. Ada logo Cherry-nya, kamera 360 juga ada di situ. Udah ada fitur radar, ada count aksesor ya, dia sebanyak 6 titik. Velgnya 20 inci nih, banyak pakai Kumho Extra PS71 dengan profil ban 24550R20. Finishnya kayak gini ya. Ini motifnya kayak gini. Saya di sini spionnya warna body, panel situ diakrom, ada roof rail, dan dia juga ada panoramic sunroof sekaligus fitur radarnya. Untuk handle sini mode tarik dia warna body dan sudah smart key. Untuk door trimnya dia warnanya hitam ya. Ini kulit kayak gini. Door handle sini dia silver chrome. Power window all auto ya, baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock. Ini central locknya. Untuk jok closes sini ya elektriknya. Ini ada pengontrol reclining, ada sliding, register kayak gini. Untuk speaker sini ya sudah Sony, ada cup holder dan door pocket, ada mirror light-nya juga di situ. Untuk pengaturan lumbar supportnya di sini ya. Nah kayak gini. Dan ini buat kursi pijatnya. Nah kayak gini. Terus bawah sini juga ada ini ya, ada silvernya, silver, dan ini udah CKD. Transmisi matic ya, 2 pedal. Untuk buka kap mesin sini harus 2 kali. Ini saklar headlamp ya, dia sudah auto. Ada saklar fog lamp belakang. Ini buat buka bagasi belakang. Ini buat buka tangki bahan bakar. Ada kisi AC-nya kayak gini, listnya wood panel. Bahan dashboard sini dia sudah soft touch. Nah nih ya, kalau kita udah unlock tuh dia langsung nyala nih, posisinya kayak gini. Tapi kalau misalkan benar-benar mau di ini, nah start up, nah kayak gini. Ini cuma karena baterai masih cukup, makanya dia yang nyala adalah motor listriknya dulu ya. Ini juga ini plug-in hybrid. Untuk speedometer juga sama sih. Di sini ada indicator warning. Terus ini ada indikator power, ada last 50 km, after reset, TPMS, ini ada rute, indikator tenaga. Dan kalau misalkan kita tahan untuk yang mapsnya, tinggal ditahan kayak gini ya. Nah kalau ditahan dia nanti bakal muncul ini ya, full screennya peta nih kayak gini. Untuk cara baliknya tinggal ditahan lagi. Nah kayak gini. Tuh. Di sini ada speedometer. Ini buat sensor ini ya, sensor infrarednya. Di kanan sini tuas transmisi dia DHT juga ya. Dan kalau sebelah ke mobilnya, ini ada kamera mundur dengan kamera 360, ada arah gerak setirnya, dan begitu mundur juga dia spionnya bakal ini ya, bakal turun tuh. Dan ini bisa disetting ya untuk pengaturan spionnya. Ini buat volumenya, ada voice command juga.
Di kiri sini saklar wiper yang sudah auto, bisa diatur untuk waktunya juga. Nah, wiper belakang di sini, lampu sen juga di sini ya. Dan di sini juga ada buat limiter sekaligus cruise control. Setelnya kayak gini ya, dia model 3 palang. Nah, kayak gini ya konsolnya. Untuk airbag dia totalnya tuh udah 10. Untuk pengatur setir, tilt, teleskopik, lengkap ya. Sudah elektrik juga. Enggak, udah lebih skut ya. Dan sini flat bottom. Untuk di sini nggak ada handgrip bagian driver. Sun visor sini lengkap dengan vanity mirror. Ada lampunya juga yang sudah LED. Lampu bacanya di sini kiri kanan ya. Ini buat buka panoramic sunroofnya. Jadi ini bisa dibuka dulu. Untuk kacanya juga bisa dibuka ya. Nah seperti ini. Nah nutupnya kayak gini. Nah di sini tuh. Di sini ada lampu bacanya. Samping tengah juga sudah auto dimming. Head unitnya monitor ya. Ini besar juga nih. Di sini ada indikator rem pakai elektrik. Untuk layar mati, ada display power off. Untuk atmosphere lightnya bisa diganti. Ada head control. Untuk pengatur spion di sini ya. Jadi dari sini nih, tosnya nih. Ini kiri kanan, electric mirror, bisa di save. Terus ini ada auto hold, ada advanced parking assist. Ini hanya berlaku kalau misalkan kita nyala ya. Tapi ini bisa di customize sih untuk jarak parkir ini kayak gini tuh. Tapi syaratnya harus benar-benar semua ditutup ya, kayak kap mesin dan pintunya. Ada review mirror folding. Nah nih ya, buat tarik tiket sama auto foldingnya. Ini buat sensitivitas wiper. Ini mode kendaranya ada 6 ya, ada normal mode, ada sport mode, ada snow mode kayak gini, ada sand mode, sama off-road mode ya. Nah kayak gini. Nah ini juga ada nih ya, ada peta ya kayak gini. Terus di sini ada music, ada settingannya. Untuk settingannya lengkap ya, ada lock doors, molding, sunroof, review mirror adjustment, automatic adjustment ini ya kayak gini tuh. Ini ada customization steer, ada pengaturan lampu, bisa diganti ya ambientnya, ada energi baru kayak gini atau nih ya. Ini ada mode pengendara tadi, ada memorinya. Untuk mode power bisa HiV, bisa EV, kalau nggak EV plus. Nih ya kayak gini. Ada fitur radarnya. Dia juga ada head-up display ya. Nah kayak gini tuh. Ini height-nya bisa diatur, bisa dirotasi, kontennya bisa diisi ya kayak gini, lengkap. Bisa di reset. Untuk vehicle settingnya ini tadi ya, sensitivitas wiper. Ada ini ya, display mode bisa diganti, mau auto, mau dark atau light. Suaranya kayak gini. Nih ya kayak gini. Nah terus kalau kita lihat settingnya nih, ada navigasi tadi ya, telepon, ada setting, galeri, tadi parking assist-nya, ada round view monitor. Nih ya bisa sampai seperti ini. Ada tracking forcing tadi, electronic manual sama Android Auto. Ini AC-nya kayak gini ya, digital climate control. Ini dual zone, jadi atau driver dan penumpang depan bisa ngatur saudara masing-masing. Kalau suhu paling dingin 16 ya, paling maksimal 30. Dia ada heater juga. Arah semburan sini lengkap ya, sampai ke kaca depan telepon defogger. Ini defoggernya, open close air di sini. Ini buat ionizernya. Terus ini gak bisa di switch ke baris kedua ya, untuk pengaturan AC belakangnya. Jadi yang versi awal ini belum ada double blower sampai baris ketiga ya, jadi cuman baris depan sama tengah aja nih. Nah di sini juga ada cooler seat nih, cooler seat sama heater seat ya. Nah ini ada heating seat, ada ventilated seat. Kalau heating seat ini dia sampai ke sini ya, sampai ke steer. Kalau pendingin dan pemanas lengkap ya, depan sama tengah. Kursi pijat juga ada nih di bagian driver dan bagian penumpang kayak gini ya tuh. Ini seperti ini. Ini kisi AC nya dengan wire charging,
Ada cup holder. Mode kendaraannya tadi ya, ada Sport sport, mode. snow mode, Snow mode. ada sand, Sand mode. ada off-road, Off-road mode. ada eco juga, Eco mode. dan normal. Normal mode. Kayak gini. Dia juga bisa voice comment. Hello Cherry. Hello Cherry. Here. Open driver window. Open driver window. Sorry, you need to close the doors and the front and rear lids first. Nah, ini harus ditutup dulu ya semuanya. Kalau misalkan nggak ditutup, dia nggak bakal berfungsi nih. Yang saja kayak gini. Ini Rama. Ini ada buat soket AC-nya. Untuk mode pengendara juga nih ada EV sama HEV ya. Jadi bisa pilih salah satu. Ada double cup holder. Armrestnya di sini kulit. Laci penyimpanan juga dalam ya. Ini ada ventilasi AC-nya kayak gini. Ada lampunya juga. Untuk sini juga bisa diatur nih, ada reclining, sliding, joknya kulit ya kayak gini. Seated sini dengan headgestar, handgrip sini model retract, sun visor sini lengkap dengan vanity mirror, ada lampunya juga sudah LED. Ini airbag sisi penumpang depan. Laci sini sudah soft opening ya kayak gini, tuh. Dan ini layout dari door trim. Yuk kita lihat ke baris keduanya, yuk. Untuk baris kedua sama kayak di depan. Ini door trimnya sama ya, bahannya kulit, handle-nya di sini chrome, ada tirai di sini masih manual, ada speaker, cup holder dan door pocket. Ada kisi AC ya di baris kedua nih kayak gini di pilar B. Duduk di belakang dari 309. Ini kalau sliding paling maju ya. Tapi kalau misalkan dimundurkan, nah nih dia lebih lega nih. Space-nya dari 5 jari lebih. Di sini ada spare pocket bagian driver. Ada kisi AC 2 biji dengan ya pengatas belakang. Tadi ada pendingin dan pemanas kursi di belakang 3 level. Ada USB Type C sama Type A. Nih ya kayak gini. Di sisi penumpang juga sama. Dia ada spare pocket. Penggerak overdrive ya. Karena Tiggo9 cuma ada AWD. Dan ini layout dashboard dan door trimnya Cherry Tiggo9 yang CSH yang AWD. Ini yang CKD ya. Nah nih. Ini ada panoramic sunroof, yang gerbangkan sini retract lengkap dengan lampu baca. Ini ada mikrofonnya, seatbelt situ rapi, headrest, tiga-tiganya adjustable. Di sini juga ada akomodasi armrest dengan cup holder ya. Cuman ini lagi di plastikin nih, jadi agak susah dibuka juga. Kelipatan kursi dia 60-40. Joknya Sofix. Headroom baris kedua di sini dia lega ya. Yuk kita lihat dulu ke baris ketiganya. Nih ya, jak aksesnya juga di sini water sliding. Nah, dia kayak gini. Yuk kita lihat ke baris ketiganya. Nih ya. Ini kalau kursinya dimajukan, tapi ini posisinya di recline ya. Di sini juga ada lampu baca sini, dia sudah LED. Ini ada lampu baca ya, ini udah LED. Ini kan yang keluar awal ya, dia belum ada double blower. Karena improvement tuh dia udah dapat double blower. Nah tadi ya, duduk di baris ketiganya juga di sini. Kalau dimajuin memang lega sih space-nya, tapi nggak banyak. Space-nya 3 jarian. Nih ya, ada cup holder, backnya di situ dia rapi. Headrest, adjustable kiri kanan, pelipatannya dia 50-50. Ini kalau kursi baris ketiga juga tetap bisa di reclining ya. Nah, kayak gini nih. Tuh, dia lebih rebah. Kalau paling tegak segini ya. Nah, dia kayak gini. Headroom baris ketiga kalau misalkan ditegakin dia memang ada space ya, cuma dia pas-pasan. Nih, dia ada cup holder juga di sini ya. Yuk, kita lihat ke bagasi belakangnya. Ini ram belakangnya cakram. Untuk buka tangki di sini ya. Nih ya, buat buka tangkinya kayak gini. Minimal tanya 95. Untuk desain stop lamp kayak gini ya, dia udah LED juga. Nih ya, jadi dia udah LED. Lapasnya di sini dia sequential. Nih ya, tipenya AWD CSH. Sensor parkir dia lengkap dengan titik. Di sini juga penggeraknya overdrive ya. Untuk kamera mundur sini, lampu plat nomor juga sudah LED. Logo Cherry-nya di tengah sini nih. Untuk buka bagasinya tombol ya. Dia udah power back door. Untuk space bagasi ketika kursi ditegakin
Masih cukup besar ya. Ini makanya bisa naruh barang juga di sini. Ini juga ada ini ya, portable chargernya. Di bawah sini juga ada storage, ada lampu bagasi, pelipatan kursi dia 50-50 ya. Dan di sini buat nutup bagasinya kayak gini, tinggal dipencet aja. Nah, nanti bagasinya bakal nutup secara otomatis kayak gini. Nah, ini dia display belakangnya secara overall Cherry Tiggo 9 CSH ya. Ini yang udah CKD. Nih ya, ABD CSH. Di belakang sini dia ada rear wiper, defogger, headlamp stop lamp, dan upper spoiler. Untuk buka chargernya di kiri ya. Jadi kalau dikarenakan dia buat tangki. Nah nih, jadi dia support AC dan DC charging untuk chargernya. Dan range claimnya kalau misalkan benar-benar full pakai EV itu dia bisa sampai 180 km ya kurang lebih. Ya kalau dia charge pakai AC charging kurang lebih dari habis single full tuh dari 0 sampai 100% ya, biasa ditempuh dalam waktu 5,5 jam untuk 6,6 kW. Tapi kalau pakai DC chargingnya 70 kW dia bisa ditempuh dalam waktu 25 menit ya, dari 30 hingga 80%. Dan ini udah CCS2 juga. Untuk sisi perempuan sama kayak di driver, joknya juga sudah electric. Ini ada pengatur reclining, sliding, headrest juga ada. Dan di bawah sini juga ada nih ya, tadi ya, lumbar support sama kursi pijatnya. Dan dia layout dashboardnya secara overall dari penumpang kayak gini tuh. Dan ini sama ya, dia ada USB Type C dan Type A, dan situ ada port outlet kayak gitu. Untuk airbag penumpang depan bisa dipadamkan dari sini. Untuk mesinnya dia sama ya kayak di Tiggo 8 CSH, dia tuh 1500 cc 4 silinder dengan turbo ya. Cuma outputnya beda nih. Dia 156 PS dengan torsi 220 Nm. Untuk motor listrik depan outputnya adalah 224 PS dengan torsi 390 Nm. Untuk motor listrik belakangnya dia 238 PS dengan torsi 310 Nm. Ini kalau dikombinasi totalnya adalah 537 PS dengan torsi 650 Nm. Untuk baterai EV-nya kapasitasnya juga besar nih, dia 34,46 kWh. Makanya kalau diklaim-klaim range totalnya bisa ditempuh hingga 1400 km ya. Ini gue sudah dicat kayak gini, termasuk cupnya dia sudah ada peredam juga dan sudah hydraulic di kedua sisinya kayak gini. Untuk drivetrain dia penggerak all-wheel drive. Oke, ada bikin video mengenai Cherry Tiggo 9 CSH CKD ya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.